Penyebaran COVID-19 atau biasa disebut virus corona cukup singkat. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Lokasi kemunculannya pertama kali membuat virus kerap disebut Wuhan virus. Virus ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam waktu beberapa bulan, virus ini berhasil menyebar ke seluruh dunia, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Adanya virus corona menimbulkan banyak dampak negatif di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Dengan adanya virus corona, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun mengalami penurunan pendapatan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Padahal, di tengah pandemi seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan banyak pengeluaran untuk membeli alat kebersihan dan vitamin untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak terjangkit virus corona. Dampak pandemi ke bidang ekonomi memang berbeda-beda setiap individunya. Dan pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai 5 orang dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Penasaran dengan dampak apa yang mereka rasakan? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Lalu, kesini. Nah, sini lagi sini. Dah. Terus ibu majuannya nggak apa-apa dikit aja tapi jangan maju dikit aja nggak apa-apa. Nah. Udah. Oke. Udah. Ya ampun. Oke, mulai nih. Go. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dulu nama ibu dan pekerjaan saat ini. Nama saya Ibu Nur, kesibukan saya sebagai pedagang di Pasar Tunas Klender, pedagang baju, fashion wanita, muslim dan remaja. Nama saya Muhammad Ibrahim Madar, lahir di Jakarta tahun 2000. Kesibukan gua selama pandemi cuman tidur, dagang, makan, udah dibolak-balik aja. Nama saya Nur. Kebetulan saya bekerja di salah satu BUMN di Jakarta. Dan semenjak adanya pandemi ini, kita lebih banyak bekerja dari rumah. Namaku Naura Ulia Syahna, bisa dipanggil Naura. Kesibukan aku wirausaha, aku dagang kebutuhan pokok, yaitu minuman dalam kemasan. Nama gua Kusnadi, kesibukannya yang Grab lah tiap hari. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terus kayak gini, Kak? Kalau tanggapannya sih, kalau refer ke kebijakannya sendiri ya kaget dan kecewa, tapi merasa terselamatkan juga. Kecewanya adalah karena kebijakannya terus berubah-ubah dalam waktu yang singkat kalau menurut aku. Jadi dari pertama kali dilakukan PSBB sampai sekarang kayak nggak ada satu kebijakan yang memang benar-benar tegas mau PSBB atau masih mau setengah-setengah nih PSBB-nya. Tapi aku merasa terselamatkan karena salah satu kebijakan dalam PSBB itu kan pemerintah memperbolehkan 11 sektor industri kalau nggak salah untuk tetap melakukan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah itu
industri kebutuhan pokok. Nah karena aku dagangnya juga kebutuhan pokok yaitu air minum dalam kemasan, jadi aku merasa aman-aman aja sektor usaha aku gitu. Sebenarnya tidak setuju ya, soalnya perubahan kebijakan itu membuat customer bingung dan kita pun pedagang bingung. Kadang-kadang orang selalu bertanya, apalagi nih ketegasannya ya, toko buka apa enggak ya, gitu. Gue sih kurang setuju ya, karena kan capek juga loh gitu loh, ikutin aturan gitu kan, aturannya udah begini kita udah ngikutin nih, ternyata berubah lagi gitu kan, dan ekonomi kan bakalan berubah juga kan gitu. Dengan adanya kebijakan, menurut saya pribadi, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI khususnya, itu saya setuju sekali, karena di satu sisi itu juga untuk melindungi rakyatnya, tapi di sisi lain juga kesadaran masyarakat di Jakarta dan daerah lain juga masih minim. Dan untuk itu saya rasa diperlukan lebih sosialisasi dan juga pemberian keterangan kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat juga mengerti sebenarnya penyakit ini tuh ada gitu. Dan ini yang harus ditanggulangi agar masyarakat bisa saling menjaga gitu loh. Ini toko ibu tetap buka di pasar? Buka, tetap buka. Tetap memang itu kan satu-satunya apa pencarian, nggak ada yang lain lah istilahnya gitu, fokuslah di situ. Masih cuma taati protokol Dengan pakai masker, ditembak, cuci tangan, harus bersih. berarti lu tetap tokonya masih buka tapi dengan protokol kesehatan ya? Ya, Ada kayak pengurangan orang yang datang harus berapa gitu, maksimal berapa maksimal tuh 5 lah untuk orang yang datang? orang yang datang. Oke. Dan Sama favorit saya jadi 7. oke. Dan usahaku tetap jalan sih dari awal pandemi sampai sekarang ini gitu. Gangguan sih palingnya penyesuaian ya selama PSBB, itu ya supir pakai masker, terus juga ngasih supir hand sanitizer apa segala macam protokol kesehatan itu tetap diberlakukan kepada supir dan karyawan-karyawan aku. Dan setelah sampai Kalau saat ini. misalkan untuk pendapatan sih mungkin nggak cuma ke sektor usaha aku aja, ke semua sektor usaha pasti yang namanya pendapatan di masa pandemi ini ada perubahan, pasti ada penurunan sih, karena kan yang tadinya mungkin konsumen kita perkantoran, sekarang selama PSBB ini kan perkantoran tutup. Salah satunya juga konsumen aku ada kantor pajak itu membatasi karyawannya dan memberlakukan WFH. Jadi yang tadinya pengiriman barangku dalam 1 bulan itu bisa 4 kali atau bahkan lebih, ini selama PSBB paling dalam 1 bulan cuma 1 atau 2 kali. Jadi ya pasti ada penurunan pendapatan sih. Banyak banget perubahannya ya, seperti tadi saya bilang, perubahannya ya tetap 70% enggaknya, 30% iyanya. Apalagi pas bulan puasa tuh lagi isu-isu, lagi marak-maraknya isu corona, bikin pengunjung sepi dan kita pedagang pun ketakutan, pengunjung juga ketakutan. Awalnya sih biasa ya, pengunjung lumayan lah, tahu-taunya ada isu pedagang terkena COVID, jadi di media selalu memberitakan tentang pedagang ada yang kena COVID. Jadi tuh semua pengunjung pada ketakutan dan nggak mau belanja lagi di pasar kami. Oh, berarti dampaknya pasar jadi sepi? Sepi banget. Ya pas lagi pandemi sih turun. Pas lagi sebelum pandemi mah alhamdulillah lah, ada aja. Bisa lah beli tanah 1 hektar. Kalau pendapatan nggak mengurangi pendapatan, tapi waktu kita kerja tuh lebih panjang.
ya pasti ada dampaknya ya, karena kan tadinya pengiriman yang mungkin banyak terus kan pasti agak berkurang, dan karena aku menggaji karyawan based on total barang kiriman per harinya. Jadi kalau misalkan dengan dia pengurangan pengiriman barang ke konsumen, ya pasti ada pengurangan penghasilan juga untuk supir, tapi yang nggak signifikan sih gitu. Yang biasanya kita memakai 4 karyawan sekarang cuma 2 karyawan aja. Itu pun kadang-kadang suka tutup karena sepi pengunjung. Di kantor Jakarta saat ini kita menerapkan skala 25-75 yang masuk ke kantor 25% gitu. Jadi itu pun dengan standar sudah menjalani rapid test atau swab, dan juga tetap menjaga jarak dan memakai masker. Berapa hari dia harus bekerja di rumah gitu, pembagiannya seperti apa? Nah, itu dibagi dari unit masing-masing nantinya. Kalau pengurangan pegawai sampai saat ini belum, alhamdulillah belum ya. Karena dari direksi juga mengatakan pegawai itu sebaiknya untuk tidak ada pengurangan gitu. Pegawainya tetap atau berkurang? Enggak, sama aja. Sama aja. Ya, Berarti nggak ada yang dikeluarin. Berarti pendapatan yang karyawan dapat tuh tetap atau berkurang karena omset yang didapat tiap bulannya itu berkurang? Tetap. Gitu. Nggak ada yang kurang. Berarti Selama kita mau bersyukur. sebelum atau pas adanya pandemi itu pendapatan mereka tetap ya? Nggak dikurangin walaupun omset yang didapat dari toko itu berkurang? Allah, tetap. Kasian sih. Kasian kan buat makan juga. Buat beli dikit belum. Kasian. Gimana nangis gue liatnya. Kalau misalkan untuk mempromosikan usaha aku sih palingan so far pakai media sosial Instagram atau WhatsApp ya, karena sekarang kan ada WhatsApp bisnis juga. Jadi memang usaha aku base-nya memang pemesanannya by online lewat telepon. Jadi ya promosi lewat itu aja sih, lewat sosial media, lewat pasang status di WhatsApp atau posting feed di Instagram gitu. Mungkin dengan cara mempromosikan pakaian lewat media kali ya. Kita foto-foto baju sendiri, kita pakai, nanti kita pasang di story WA, FB. Pokoknya di media aja kita memasarkannya. Oh, berarti untuk memanfaatkan platform media online ini, apakah Ibu baru saat pandemi ini jadi Ibu online dadakan atau dari sebelum-sebelumnya Ibu sudah menerapkan? Sebelumnya juga, tapi lebih fokusnya setelah corona ini. Oh, jadi lebih dulu. Nah, untuk customer di media online ini, apakah dapat mengangkat pendapatan Ibu? Dibilang mengangkat tidak, tapi cuman bisa bantu-bantu aja. Berarti lumayan ya? Dibilang lumayan, ya adalah pemasukan gitu. Tapi dibanding sebelum corona mah tetap jauh. Oke. Online. Apa sih? Jadi lu memanfaatkan platform apa gitu? Platform. Oh, kayak dipromosiin ke orang-orang itu. Promosiin mulut ke mulut sih kalau gua. Teman ke temen. Ya ke user-user lain lah. Sama buat promo mulu. Buat promo tuh ngaruh deh gitu. Biar orang tertarik ke dagangan lu semua. Cuma kalau lu misalnya jualannya apa ini, makaroni udah harga goceng promoin 2.000, jangan. Rugi jangan. Enggak ada sih, paling enggak ya apa? Enggak ada. Paling ya bengong-bengong aja begini. Nyari orderan sana sini, udah itu aja. Nah, soalnya mau nyari usaha lain juga percuma. Semua tutup. Bukan cuma tutup. Jadi sama aja lah. Gitu loh. Pada sepi semua kan. Usaha ini sepi, bisa kesana sepi, usaha gini sepi ya sama aja. Kita pindah usaha juga bakalan sepi juga. Gitu kan? Harapannya satu, kepada Allah dulu deh kita ya.
Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, cepat selesai, dan kepada pemerintah mudah-mudahan memberikan ketegasan biar ekonomi kita berjalan dengan lancar kembali seperti semula dan bisa menangani wabah ini secepatnya sehingga perekonomian kita cepat bangkit lagi. Terkait pandemi ini, Iya. sebetulnya dengan adanya PSBB kembali yang seperti mengulang ya, jika masyarakat saling membantu untuk menjaga masing-masing agar tidak tertular itu ya harus protokol kesehatan itu harus dijalani. Tapi jika memang stay di rumah itu kan juga bisa mematikan ekonomi negara kita gitu. Itu yang memang kedepannya harus dipikirkan gitu. Bagusnya ya kalau kita saling sadar untuk saling menjaga itu bisa jalan terus. Harus Kalau misalkan ya, kalau emang udah selesai gitu kan. Kalau emang masih ya terbuka lah itu buat warga masyarakat gitu ya terbuka aja lah gitu ya. Emang kalau emang keadaannya kayak gini gitu. Kalau harapan untuk pemerintah sih satu yang jelas, pengennya pemerintah tuh memberikan satu kebijakan yang pasti. Maksudnya yang pasti di sini adalah kalau memang mau PSBB ya lebih baik PSBB total, karena nggak bisa dipungkirin setiap harinya makin kesini persentase orang yang tertular COVID itu kan semakin meningkat. Dan kalau pemerintah nggak ngasih kebijakan yang memang benar-benar fix atau kebijakan yang tegas, ya masyarakatnya juga yang di bawah mau ngikutin pemerintahnya atau pemimpinnya juga bingung, karena pemimpinnya juga bingung ngasih kebijakan setengah-setengah gitu. Jadi aku berharapnya sih pemerintah bisa memberikan kebijakan yang tegas, karena kasihan juga tenaga medis yang udah berkorban untuk ngobatin orang-orang yang tertular COVID. Kasihan juga kayak kita orang-orang yang berusaha gitu. Maksudnya pasti ada dampaknya kan ke usaha kita, dan kita maunya pandemi ini cepat selesai gitu. Oke. Ini Ya semoga kembali normal lagi sih, ini normal ya kan sih, biar asik bisa nongkrong ya kan, ya biar nggak biasanya ada Satpol PP bro jagain hari pagi yang nggak pakai masker diberhentiin. Gue kesel gue. Ya ini normal sih gue bisa sih ya gue bisa. Kalau makin parah ya udah lockdown aja, lebih tegas aja sih. Paling kalau motivasi mungkin ngasih semangat aja ya, karena ya di masa pandemi ini yang namanya keuntungan, mau usaha di sektor apapun, mau perdagangan, mau jasa, itu pasti berkurang, pasti ada pengurangan. Tapi kan ya karena gimana ya, nggak mungkin si COVID-nya juga menyesuaikan sama kita, tapi kita yang harus menyesuaikan sama keadaan ini kan. Jadi mau nggak mau kita yang harus, sebagai pengusaha kita yang harus berinovasi bagaimana caranya kita tetap melakukan penjualan, tetap melakukan kegiatan usaha, tapi dengan pembatasan yang ada karena pandemi ini gitu. Tetap semangat, tawakal, berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu. Semangat aja lah, jangan putus asa. Kalau saya percaya yang namanya rezeki itu ada yang ngatur, satu yang ngatur, cuma dari Allah yang ngatur. Kalau kita usahanya makin keras, insya Allah ada jalannya. Kalau istilahnya ada kemunduran sedikit atau kemajuan sedikit, ya saling menunjang lah ya. Kalau itu harus kita bantu masing-masing, saling bantu pemerintah untuk agar ekonomi nggak sampai resesi gitu loh. Ya pertama sih harus semangat sih kan, sama ada kemauan. Kalau kita nggak ada kemauan mah nggak bakal bisa, sama minta mau Allah sih kalau juga. Optimis, yang penting semangat, optimis aja lah gitu. Apapun ininya gitu ya,
ya resikonya apa gitu kan. Tetap aja optimis walaupun sepi, walaupun keadaan kayak apa, yang penting optimis aja, jangan patah semangat lah. Jangan lupa follow IG your vape underscore your vape Salah. Your vape underscore your vape underscore store.